Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semangat untuk terus belajar dan belajar. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan kemarin bahwa hari ini kita akan membahas tentang pola pengembangan teks eksposisi. Fokus kita adalah tentang jenis-jenis teks eksposisi. Nah, hari ini kita masuk pada pertemuan ke-9. Mari kita langsung pada pembahasan kita hari ini. Jadi, teks eksposisi itu mempunyai jenis-jenis pengembangan. Nah, jenis-jenis pengembangan itu kita dapat dari mana? Yaitu, silakan dilihat di lingkar yang ada di tengah. Jadi, jenis-jenis teks eksposisi ini didapat dari permasalahan, argumentasi, dan rekomendasi. Nah, tiga hal inilah yang menyebabkan adanya pengembangan-pengembangan dari teks eksposisi itu sendiri. Yang pertama ada teks eksposisi analisis, yang kedua adalah teks eksposisi berita, yang ketiga teks eksposisi perbandingan, teks eksposisi definisi, teks eksposisi ilustrasi, teks eksposisi klasifikasi, teks eksposisi proses, dan teks eksposisi pertentangan. Mari kita kupas satu persatu. Jadi nanti saya akan menjelaskan dalam teks eksposisi nanti biar anak-anak tidak menghafalkan pengertian. Kalau menghafalkan pengertian itu akan terdapat kesulitan, maka pada masing-masing jenis-jenis teks eksposisi nanti akan kita buat kata kuncinya satu persatu agar lebih mudah untuk diingat. Kita mulai dari teks eksposisi analisis. Teks ini menjelaskan proses penguraian suatu masalah menjadi beberapa bagian dengan maksud memberikan penjelasan yang detail kepada pembaca dengan cara menyampaikan ciri-ciri suatu hal secara terperinci. Ya. Kata kuncinya teks eksposisi analisis adalah ciri-ciri. Teks eksposisi berita. Teks ini berisi pemberitahuan suatu peristiwa. Teks ini sering dipakai untuk menyampaikan berita di media massa, baik cetak maupun elektronik. Nah, jadi teks eksposisi berita kata kuncinya adalah media massa. Berikutnya, teks eksposisi definisi. Teks ini menguraikan batasan pengertian suatu keadaan yang akan ditulis. Dengan demikian, pembaca mendapatkan batasan yang jelas terkait pengertian dari suatu keadaan. Biasanya ditandai dengan kata kopula. Apa itu kata kopula? Kata kopula adalah kata yang biasanya mendampingi sebuah pengertian. Ada kata yaitu, adalah, merupakan, yakni, ialah. Jadi, teks eksposisi definisi kata kuncinya adalah pengertian. Jangan lupa, yang selalu melekat pada pengertian adalah kata kopula. Berikutnya adalah teks eksposisi ilustrasi. Teks ini digunakan untuk memberikan gambaran suatu keadaan atau peristiwa dengan menyajikan contoh sebagai penggambarannya. Biasanya ditandai dengan frasa seperti sebagaimana, bagaikan, sama halnya dengan. Jadi kata kunci teks eksposisi ilustrasi adalah penggambaran dengan contoh. Berikutnya teks eksposisi klasifikasi. Teks ini dikembangkan dengan membagi, mengelompokkan, atau mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan kesamaan kriteria, kesamaan bentuk, kesamaan ciri-ciri. Jadi kata kuncinya teks eksposisi klasifikasi adalah pengelompokan. Berikutnya adalah teks eksposisi proses. Teks ini dikembangkan dengan memaparkan urut-urutan terjadinya suatu hal secara terperinci. Teks ini biasanya digunakan untuk menjelaskan tata cara menggunakan sesuatu, terjadinya suatu hal,
atau teknik melakukan sesuatu dengan benar. Jadi teks eksposisi proses, kata kuncinya adalah tata cara, urut-urutan, atau langkah-langkah. Berikutnya teks eksposisi perbandingan. Teks ini dikembangkan dengan menyajikan dua hal atau lebih secara bersamaan sebagai perbandingan baik berupa persamaan maupun perbedaannya, ditandai dengan frasa sedangkan, sementara itu. Nah, karena di sini kata perbandingan pasti harus ada minimal dua hal yang dibandingkan. Nah, ciri khas dari teks eksposisi perbandingan kata kuncinya adalah persamaan, perbedaan. Berikutnya adalah teks eksposisi pertentangan. Teks ini dikembangkan dengan mencari titik yang bertolak belakang antara suatu ide dengan ide yang lain, ditandai dengan frasa akan tetapi, meskipun begitu, namun, dan tidak demikian. Dalam beberapa buku ada yang menggabungkan antara teks eksposisi perbandingan dan pertentangan, namun ada beberapa buku yang memisahkan keduanya. Jadi harus kita ingat kata kuncinya, kalau teks eksposisi perbandingan tadi adalah perbedaan dan persamaan, sedangkan kalau teks eksposisi pertentangan hanya mencari titik perbedaannya saja, maka kata kuncinya teks eksposisi pertentangan adalah perbedaan. Baik anak-anak, mengapa dari masing-masing jenis tadi tidak saya berikan contohnya? Karena absensi hari ini, masing-masing anak silakan mencari satu buah contoh dari internet dengan, boleh dari buku tentang jenis-jenis pengembangan teks eksposisi. Pilih salah satu dari 8 jenis di atas. Bacakan lewat voice note. Antara teman satu dengan teman yang lain tidak boleh sama. Untuk itu, jika sudah ada yang menjawab, anak-anak harus mendengarkan terlebih dahulu jawaban temanmu, untuk memastikan biar tidak ada yang sama. Contoh, nama kucing oranye, nomor absen 14, contoh eksposisi ilustrasi. Pohon semakin tinggi, angin yang bertiup pasti semakin kencang. Begitu pula manusia, semakin dewasa akan semakin besar cobaan yang menimpanya. Nah, itu contohnya seperti itu. Saya sudah memberikan satu contoh. Silakan pilih dari 8 yang bisa anak-anak ambil. Ingat, jawaban saya tunggu paling akhir sekaligus sebagai absensi. Saya tunggu sampai dengan pembelajaran berakhir. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.